Oke. Halo, sehat bro? Alhamdulillah sehat. Awangan wong kesel kriap-kriap pas Hah? ngantuk ngono. Karena ini di negara Eropa perspektifnya agak sedikit berbeda. Time is money, Pak. Jadi Wah, iya ya. jadi piye ya? Kita sering ini menghukum orang yang misalkan nih, kita ikut sebuah acara, ada orang yang datang undangannya jam Mm-mm. 7. Ada beberapa Ya, orang tipenya dia benar-benar datang jam 7, tapi orang ini harus dihukum oleh orang yang datang terlambat. Dan ironisnya datangnya itu bukan cuma jam setengah 8, tapi jam setengah mm, 9. Akhirnya orang ini kan dihukum selama mm, 1,5 jam. Bayangkan kalau waktu ini kalau di Australia itu kan eh, orang bekerja itu kan bukan dibayar per bulan, tapi per jam. per jam. Katakanlah per Ya, jam itu ambillah 250.000. mm, Dia 1,5 jam yang terbuang itu, dia bisa menghasilkan kurang lebih 400 ribuan lah. 400 ribuan itu bisa beli satu porsi nasi ya. Berarti lengkap dengan 40 dolar ya. lauknya dan minumannya. Menurut beberapa analisis memang ya karakter orang agraris itu pun punya apa ya? Punya tipologi yang lebar dalam waktu. Jadi kita besok ketemu jam berapa ya? Jam berapa? Iyo, habis asar. Gitu ya. Oh, habis maghrib. Gitu. Iya kan jam 10 malam habis maghrib. Tapi kalau tipologi orang modern dan industri maju kan langsung spesifik. Kita ketemu jam 7 lewat 15 menit. Dan mungkin ya telat-telatnya 5 menit lah. Memang, memang perspektifnya seperti itu. Hmm. Nah, jadi karena perspektif yang mungkin ya saya tidak ingin bilang bahwa itu mengkerucut pada umumnya orang hidup di negara agraris karena ketika kita memakai perspektif itu akhirnya eh, kita mengeliminasi hal-hal yang sebenarnya tidak benar tapi menjadi hal yang wajar. Contoh sederhana itu kan bukan cuma soal ini ya, menganggap sederhana perihal waktu, tapi menganggap sederhana perihal banyak urusan. Dan ini yang membuat beberapa orang itu bersikap terlalu menggampangkan. Contoh sederhana begini. Jadi eh, ada temanku, ada temanku, dia kebetulan student di sini, dia beli mobil kan. Nah, Ya, beli mobil di sini. Nah, dia kebetulan dia melanggar lalu lintas. Nah, melanggar lalu ya, lintas itu dapat surat di pos itu untuk membayar tilang. Kan intinya seperti itu. Nah, ya, tilang itu harus dibayar dalam waktu tertentu, biasanya sekitar 2 minggu. Nah, kalau dalam 2 minggu itu kok dia nggak dibayar, nah maka maka dia akan kena ini apa kayak semacam bunga, penalti. ya Oh iya semacam ya. fine lah ya. Fine-nya bisa berlipat kayak gitu, berapa persen. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi orang yang kena tilang itu punya kesempatan untuk melakukan appeal atau mengajukan banding dengan Iya, banding. melampirkan bukti yang cukup, cukup via aplikasi, nggak perlu datang ke pengadilan ya. Nah, untuk sidang sidang tilang ya. Nah, jadi karena temanku ini punya mungkin ya mungkin dia tipe orang yang mungkin kamu gambarkan ya. Jadi dia orang Indonesia, dia menggambarkan urusan itu, dia appeal beberapa kali, itu gagal. Yang dendanya asal mulanya cuma $200 atau sekitar 2 juta rupiah, Ya,
Nah, Ya, 2 itu juta, sudah berlipat menjadi $800, 8 juta. 8 juta. April, dan itu dia masih tidak berkenan untuk membayar. Dan ketika aku menanyakan apa alasan dibalik dia melakukan hal tersebut. Nah, nanti gampanglah di lobi-lobi. Urusan urusan hal seperti ini tidak sesederhana itu karena ketika kita punya catatan, nah itu kalau misalkan nanti tidak dibayarkan dalam kurun waktu tertentu, bisa masuk catatan kriminalitas. Nah, kalau masuk catatan kriminalitas, itu nanti dampaknya adalah bisa kena deportasi, karena kita di sini bukan sebagai warga asli, bukan citizen, kan seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang sifatnya ketika kita melihatnya itu terlalu fleksibel, itu justru Eee, bisa mempersulit kita. Kalau misalkan contoh yang mungkin, sangat relate ya dengan masyarakat Indonesia, kita eee, menggampangkan aturanlah. Aturan itu kita gampangkan sehingga apa, yang terjadi, nah ketika kita punya kepentingan sesuatu, akhirnya apa, akhirnya kita melakukan. Kalau misalkan di level ring satu kekuasaan ya, lobi-lobi politik biar Ya, aturan itu diubah. Kalau iya. misalkan Kok di mending level wis mulai. tingkatan bawah, Oke. nah itu, ini nanti, hal yang sangat mungkin terjadi adalah kalau misalkan di tingkat bawah adalah penafsiran di tingkatan hakim, di pengadilan itu bisa bisa diubah sesuai permintaan orang yang bisa memberikan modal. Nah, hal seperti itu mungkin terjadi, meskipun tidak semua orang akan melakukan hal itu ya. Nah, tapi dengan celah-celah untuk berpikir yang terlalu, merenggang pada banyak hal atau terlalu bersifat fleksibel. Jadi fleksibel itu sangat baik ketika itu konteksnya adalah adaptif ya, konteksnya adalah bersikap adaptif terhadap hal-hal, hal-hal baru, terhadap hal-hal yang sifatnya kemajuan, hal-hal yang sifatnya bisa, memberikan manfaat kepada banyak orang. Jadi kita bersikap adaptif itu sangat penting, bersikap fleksibel terhadap itu sangat penting sih. Cuman untuk hal-hal yang fleksibel yang sifatnya adalah bagaimana agar bisa mengenakkan atau mempermudah keinginan kita sendiri, kepentingan kita sendiri, kepentingan kelompok yang mana belum tentu kepentingan Ya, sendiri ini sesuai dengan, majority, belum iya. sesuai dengan nilai yang kita anut secara secara menyeluruh, baik nilai moral, nilai norma kultural. Nah, itu bisa menimbulkan masalah baru pada akhirnya. Tapi apa ya? Kalau aku nggak kalau soal politik menurutku sudah cukup kompleks dan ya banyak hal-hal yang sifatnya mungkin oportunis lah. Soal pemasyarakatan harus diakui menurutku ya, disparitas di Indonesia masih cukup lebar. Kemudian masyarakat lokal masih cukup banyak, masyarakat kelas menengah masih cukup banyak, masyarakat elit juga cukup banyak. Ekonomi, ekonomi tradisional masih banyak, ekonomi industrial yang itu sebagai fondasi negara maju juga banyak, ekonomi apa namanya tingkat tinggi juga ada. Ya entah banyak atau enggak tapi ada. Jadi sengkarut dari ya karena rakyat Indonesia juga banyak, jadi sengkarut dari banyaknya tiap-tiap kelompok itu juga akhirnya menemukan dinamika yang mungkin ya ada kepentingan di situ, ada arogansi di situ. Tapi menurutku, ya,
Jangan-jangan kamu sudah begitu terpesonanya dengan kehidupan luar negeri gitu. Kamu merasa apa ya? eh, Tidak terlalu perlu memahami sesuatu yang ada di rumah. Hmm, Tidak juga sih sebenarnya. Dan aku eh, me- membaca dari pernyataanmu begitu. Misalnya ya beberapa kali kita ngobrol kayaknya ya seperti itulah. Ini mungkin salah ya. Enggak, bisa dibilang ini ya, eh, sebagai orang yang pernah hidup dalam berbagai lingkungan, saya cukup bisa memahami bahwa ada perbedaan value dan nilai di masing-masing daerah. Sebagaimana Oke, ketika aku hidup di Kudus dengan ketika saya hidup di Jawa Timur itu ada nilai yang berbeda. Hal yang sangat sederhana adalah ketika di Kudus, meskipun saya di Kudus hidup di pesantren, di Jawa Timur juga hidup di pesantren. Ada dua hal yang membedakan. Di Kudus itu seorang anak kiai itu tidak dipanggil Gus, tapi dipanggil dengan Mas. Sementara di Jawa oke, Timur itu dipanggil dengan Gus. Perbedaannya adalah strata sosial anak kiai ketika dipanggil Mas ini hampir setara dengan Kang. ya, Setara dengan Kang. Kang adalah panggilan umum yang ada di lingkungan pesantren. Kan kurang lebih seperti itu. Bedanya kalau orang ya, itu tahu bahwa dia itu anak kiai, caranya akan sedikit berbeda. Jadi ya, pengkultusannya tidak terlalu tinggi. Kayak sementara oke, di Jawa Timur panggilannya Gus. Pengkultusannya relatif lebih tinggi. Bahkan ya kita maklumilah bahwa di pesantren itu kan ada yang namanya ini ya, kita mempelajari tentang taklimul muta'alim bahwa guru dan dzurriyyahnya itu harus sama-sama kita hormati. But it's ya, okay. Sebenarnya nggak ada masalah tentang hal itu. Tapi mengkultuskan seseorang, kalau misalkan dalam perspektif sampai kita terlalu mengkultuskan orang itu sampai lupa bahwa hal tersebut bisa juga berdampak yang negatif juga terhadap pola pikir baik orang yang melakukan pengkultusan atau orang yang dikultuskan. Sehingga apa? Pola komunikasi yang terjadi, yang aku alami ya, ini jadi belum tentu ya. terjadi di tempat lain ya, belum tentu terjadi di tempat lain. Jadi Ya, aku bisa Gus mengerti lah. Gus yang Aku ada kayaknya di pernah mengalami. Gus yang ada di Jawa Tengah itu relatif bisa komunikasi secara setara. Anak kiai yang saya temui di Jawa Tengah itu bisa komunikasi secara setara dengan kita. Ya, Tidak tidak terlihat ada jarak yang terlalu tinggi. Sementara di Jawa Timur enggak. Saya merasa ketika teman sekelas saya ada yang Gus, tapi cara berkomunikasinya itu seolah-olah strata sosialnya dia lebih tinggi jauh sekali daripada saya. Ya memang strata sosialnya dia lebih tinggi, tapi bagaimana dia berkomunikasi dengan temannya ketika ketika saya menjadi teman sekelas itu kan cara komunikasinya sebagai peer, bukan sebagai saya yang statusnya lebih rendah daripada dia, seperti itu. Nah, ini hal yang saya lihat ketika saya di pondok pesantren dulu ya. Tapi ada hal-hal lain yang juga saya lihat juga, yang saya temui di Indonesia dan saya temui di luar negeri. Contoh apa sederhana itu? adalah perspektif terhadap fleksibilitas terhadap, memandang sesuatu. Ada hal yang sifatnya fleksibel itu penting, ada yang mungkin tidak. Tapi saya tidak bermaksud membanggakan hal-hal yang semua semua hal yang ada di luar negeri. Contoh sederhana gini, di Indonesia itu kan Ya, kita melihat kita melihat gender itu
sebagai suatu yang biner ya. Kalau nggak laki-laki perempuan. Ya, Oke, tapi di sini itu kita bisa memilih menjadi laki-laki atau perempuan nanti setelah sadar. Jadi itu kurikulum yang dibangun bahkan sejak usia SD. Jadi, kalau misalkan ada laki-laki dengan laki-laki kok, mereka ya berciuman atau punya misalkan hubungan anu perempuan lah. dengan perempuan itu, melakukan adegan dewasa, it's Ya, okay sebenarnya. Kalau di sini ya, normal kalau ya. di sini. Maksudnya like Heeh, normal. konteksnya di sini bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia Hmm, tentu saja itu hal yang tidak normal, karena pengajaran value-nya berbeda. Nah, ya, dampak dari pengakuan itu akhirnya apa? Akhirnya diciptakanlah sebuah fasilitas umum yang bisa mengakomodasi ini. Jadi toilet di sini itu ada 4 macam. Toilet laki-laki, toilet perempuan, unisex, oke. sama difabel. Oke. Toilet laki-laki sama perempuan ini aman lah ya Iya, untuk normal laki-laki lah atau itu. perempuan. Tapi ketika ada laki-laki, dia memilih menjadi perempuan, nah, kok dia masuk Iya, toilet perempuan, ini kan belum tentu perempuan asli yang ada di situ merasa safe untuk ada di toilet itu. Makanya orang yang seperti ini masuknya toilet unisex. Begitu juga dengan perempuan yang memilih yang menjadi yang laki-laki. kelaki-lakian berarti. Heeh. Nah, kemudian dia masuk ke toilet laki-laki, kan belum tentu laki-laki yang lain itu merasa safe juga. Belum tentu dia merasa aman dari Iya. hal seperti itu karena Nah, privasi dia terganggu. Kayak. Nah, bentar, aku udah itu menurutku itu udah cukup ceritain. Tapi apa perspektifmu mengenai hal itu gimana? perspektifku, nah ini yang ingin Ya, aku ceritakan di sini. Jadi, ini kan mungkin kita anggap sebagai hal yang baru ya, tapi ada fenomena yang tidak sesuai dengan nilai ketimuran. Contoh sederhana, akibat adanya toilet unisex, pada akhirnya karena semua semua jenis gender bisa masuk, toilet iya, ini itu tempat orang bercinta, iya, laki-laki dan perempuan. Biasanya bercintanya entah laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Nah, pada posisi ini, kalau misalkan saya sifatnya itu, mmm, dalam posisi membanggakan semua nilai yang ada di barat, semua nilai yang saya temui ada di sini, tentu saja saya tidak akan mengatakan bahwa ini merupakan hal yang wajar. Saya cuma mengatakan bahwa ini wajar ketika di sini. Tapi menurut saya secara pribadi, baik di sini ataupun di Indonesia, sebenarnya menurut saya ini bukan hal yang lumrah. Artinya beberapa nilai bagi saya masih tetap tidak bisa diadaptasi. Saya ingin bercerita tentang hal itu. Jadi tidak semua nilai yang ada di barat, tidak semua nilai yang ada di nilai itu ini ya, agak sakral ya, iya, terlalu sakral budaya kalau aku lah. aku bilang nilai. Mungkin policy lah, aturan. Ya mungkin mungkin aturan umum lah ya. Nah, aturan aturan umum yang berlaku itu ya bisa bisa saya bilang beberapa ada yang cocok, ada yang enggak. Dan saya relatif untuk beberapa hal yang mungkin untuk melanggar hak orang lain, saya relatif untuk, bersifat preventif terhadap hal itu. Contoh sederhana, ketika saya janjian dengan orang, saya akan berusaha untuk menepati waktu sesuai Iya, janjian. tepat waktu. Ya itu kan ya kalau itu emang peer to peer lah ya. Tapi kalau soal Gus tadi, kamu merasa udah berdamai belum dengan fenomena itu? Mungkin yang di Jawa Timur relatif punya hierarki, atau mungkin yang di Jawa Tengah relatif nggak punya hierarki. Aku Mmm, dulu
Hmm. eh cukup sulit untuk berdamai dengan itu. Tapi pengalamanku di Jawa Timur itu ya cukup akrab lah dengan beberapa temanku itu akrab. Tapi beberapa fenomena aku cukup sulit untuk berdamai dengan hal itu. Tapi suatu ketika aku belajar gini, kalau kita di Magelang itu kan di patungnya siapa? Pak Guru itu kan ada tulisannya, yang itu kode sebenarnya kode eh, tahun kan itu. Apa? Turonggo, Satrio, Sinisian, Sinisian Wahyu kan gitu. Artinya tunggangannya Satria yang dibersamai oleh Wahyu. Kira-kira gitulah maksudnya. Hmm. Jadi kalau kita memandang itu kan ibarat orang itu kalau mulia, aku bisa menerima karena kemudian dapat perspektif ini. Orang itu kalau mulia, akhirnya membuat sesuatu yang berada di dekatnya, itu juga menjadi mulia. Orang itu kalau istimewa, itu cenderung menjadikan sesuatu yang dekat dengan dia, itu istimewa. Nah, sebenarnya gini, gitar gitar elektrik mungkin harganya itulah ya, 10 juta lah. Tapi coba kalau gitar 10 juta itu sudah dipakai oleh Elvis Presley ibaratnya, atau dipakai oleh Slash gitu. Aku yakin harganya itu 1 miliar orang mau beli. Paham nggak perspektif itu? Itu, nah, itu fenomena modern, fenomena tradisional menurutku sama saja. Nah, kalau perspektifnya disandingkan dengan guru atau kiai ya, ya kita hidup untuk menghormati dan memuliakan guru. Nah, kalau melihat dari perspektif itu ya, sesuatu yang dekat dengan guru itu juga punya kecenderungan atau punya dorongan untuk juga kita muliakan, juga untuk kita hormati. Pada akhirnya aku tuh cukup berdamai dengan fenomena hirarkikus itu ketika aku mendapatkan perspektif itu. Ya, orang ini bisa menjalani itu dengan fenomena yang aku ceritakan tadi. Gitarnya Kurt Cobain mungkin kalau dijual hari ini harganya 10 kali lipat dari harga belinya. Itu kan membuat apa ya? Aktif di mana orang itu kalau diistimewakan, sesuatu yang dekat dengan dia itu juga punya kecenderungan untuk diistimewakan. Iya. Oke, Ya, terkait hal ini sebenarnya kalau dalam perspektif ini ya, saya sebagai murid, saya melihat itu sebagai hal yang wajar kita memuliakan guru sekaligus sekaligus anaknya, kan kayak gitu. Kurang lebih seperti itulah ya. Itu berlaku secara umum, baik di wilayah manapun kalau misalkan itu daerah pesantren akan selalu menganut value nilai yang sama, terutama pesantren salaf akan menganut prinsip yang sama karena rujukannya sama, kan kurang lebih seperti itu. Nah, tapi itu ya, akan menjadi berbeda kalau misalkan orang yang terbiasa dikultuskan dengan orang yang tidak terlalu dikultuskan, bagaimana dia nanti akan melihat masalah, itu akan menjadi sangat berbeda. Dan bagaimana dia akan bersikap, nanti itu akan sangat berbeda. Karena apa? Karena yang aku temui, nah ini ya, pengalaman pengalaman pribadi ya. Kalau di Jawa Tengah di Jawa Tengah, ini ya, apa, pengalaman dengan anak kiai itu bisa ngobrol secara setara dan di sisi lain, eee, yang aku temui mungkin ada case yang lain yang bisa jadi, terbatas bagiku ya. Jadi, tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar hakku kecuali aku melanggar suatu peraturan, selama aku di ini ya, salah satu pesantren di Kudus. Jadi, misalkan pada kelas
tahun 2008 itu ada konser Ungu di Kudus pada acara ulang tahun hari jadi Kota Kudus ya. Saya dan teman-teman pergi nonton tanpa izin ya, Lah, malam. pecinta pecinta konser juga ternyata gue. Nah, jadi Tak kira anak soleh nggak begitu suka dengan yang gitu-gitu. ya maklum lah anak muda ya. Nah, jadi kembali Oke, kembali ke sana lagi. Jadi karena hal itu dia marah kemudian memukul kami, menghukum. Oke. Pada saat itu tidak seperti sekarang ya, memukul itu menjadi bagian dari ini ya, apa, yang salah di kriminal. pendidikan ya. Nah, pada saat itu masih belum terlalu strict seperti itu. But it's okay, karena itu kita melanggar dan kita dihukum, seperti itu. Nah, tapi hal yang aku temukan adalah berbeda. Jadi gini, eee, karena pengkultusan yang sangat luar biasa yang saya temui di Jawa Timur itu, hal yang aku temukan adalah ketika kita duduk nih. Jadi biasanya duduknya kalau misalkan duduk di sampingan itu kita kurang begitu berani, kecuali Ya, duduknya itu agak menunduk. Oke, itu ya, agak sedikit berbeda dengan ketika saya ngobrol dengan Gus yang ada di Jawa Tengah tadi. Saya bisa duduk biasa, cuman bentuk penghormatannya sedikit relatif berbeda ya secara fisik. Kemudian tapi mostly itu tidak akan terjadi duduk di bidang yang sama. Biasanya dia duduk di anak tangga, duduk paling anak tangga tertinggi. Nah, kita duduk 2 atau 3 anak tangga di bawahnya. Nah, seperti ya. itu. Nah, tapi hal yang terjadi adalah dan ini bukan cuma satu 2, saya sering Mm-mm. melihat Iya. berkali-kali. Jadi karena Kayaknya pengkultusan itu sih. Sorry tak betul. Kayaknya kamu belum terlalu berdamai dengan hal-hal seperti itu ya. enggak, Anda jangan menjustifikasi dengan ini saya dari sudut pandang ini ya, dari sudut jadi karena hal ini, misalkan Ya, dia itu ngomong sesuatu, oke, bagi saya ngomong sesuatu is oke. Nah, tiba-tiba tanpa ada pelanggaran hak hak atau peraturan, yang mana melanggar melanggar hak dia untuk kebebasan berbicara misalkan, atau ya, omongan dari salah satu santri itu, yang dia duduk di bawah itu, melanggar peraturan pondok misalkan. Nah itu tiba-tiba, eee, dia melakukan kekerasan dalam bentuk tiba-tiba, menyepak dan ironisnya itu kakinya ditempatkan di kepala, kayak gitu. Nah bagi saya bagi saya, mungkin hal ini bisa kita lihat sebagai hal wajar kalau misalkan tata nilai yang kita anut adalah kebenaran itu letaknya itu bukan pada value-nya, tapi orangnya. Berarti ya. semua hal yang muncul dari dia itu bisa kita anggap benar. Oke ya, bisa Oke. tapi kalau misalkan hal yang kita anut adalah ada value tertentu. Nah, dari sudut pandang bukan cuma dari korban, tapi dari sudut pandang orang lain, itu bisa melihat itu menjadi hal yang kurang dapat dibenarkan. Karena tidak pertama, hal tersebut terjadi tanpa alasan yang bisa membenarkan kejadian itu. Nah, itu yang ingin saya bilang bahwa kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang orang yang tunduk tanpa ada syarat, itu hal yang dibenarkan. Tetap itu dibenarkan ya karena tanpa ada persyaratan. Tapi Ya, kalau sami wa atokna. ya, Oke. tapi kalau misalkan hal itu kita lihat sebagai ini apa, kita lihat dari sudut pandang yang lain bahwa
kita itu punya nilai yang setara, kemudian tidak boleh melanggar hak orang lain, hak untuk dipukul dan juga hak untuk memukul itu dua-duanya itu harus harus ditata, sehingga orang tidak semena-mena memukul ataupun dipukul, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai sudut pandang yang ini, kejadian yang terakhir yang saya ceritakan, ini menjadi sebuah ini ya, sebuah catatan catatan penting bahwa ada relasi yang kurang sehat ketika pengkultusan yang sangat sangat apa ya, gap-nya yang dibuat terlalu tinggi, itu terjadi. Ada kemungkinan perubahan sikap. Nah, itu yang ingin saya garis bawahi, bahwa itu punya potensi punya potensi ya, belum tentu Iya, semuanya akan seperti itu. Punya potensi oke, untuk oke, oke. mengubah cara pandang orang, yang mana orang itu dikultuskan, seperti itu. Aku punya pertanyaan lain berarti. Kita bahas yang sekuler aja dulu. Yuk, kamu punya kesan buruk juga nggak dengan hidup di wilayah negara yang sekuler? Kesan tidak menyenangkanmu hidup di wilayah negara yang sekuler itu apa? Ya kesan tidak menyenangkan itu, gini, yang pertama adalah ini ya, kita terbiasa kalau misalkan kita menyampaikan sesuatu itu, kita berusaha to be polite, menjadi seramah mungkin, kan seperti itu. Orang Ya, orang di sini terbiasa to the point dan kadang-kadang kalau misalkan kita memakai apa apa ya, sisi sensitif kita untuk melihat sudut pandang itu karena perbedaan value, maka, perbedaan tata ini ya, tata nilai yang ya perbedaan beredar di budaya lah masyarakat yang mungkin. berbeda. Yang Nah, ini akan membuat kita mudah sakit hati. Contoh misalkan, mmm, kita salah melakukan sesuatu nih, mm, kita salah melakukan sesuatu. Nah, kemudian kita kalau di Indonesia terbiasa kalau misalkan menasehati, katakanlah itu karyawan. Kita menasihati kan, "Ini ya, gini yang benar kayak gini." Itu kan iya, berusaha seperti itu. Oke, kalau di sini enggak. Misalkan katakanlah itu ini ya, hal common ya. Kebetulan pada saat itu miss, artinya nggak perlu dibenarkan orang itu sudah tahu, oh, oke ya. Jadi oh, tetap diingatkan dengan prosedur yang normal. Di sini enggak, langsung. Iya, ya kurang lebih kayak gitu. Kemudian use your brain, ya, gunakan ya, otakmu kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang langsung straight to the point bahwa, pada beberapa hal ini kita harus apa ya, agak ini apa, agak cukup mengadaptasi cara berpikir ketika memutuskan untuk pindah ke tempat yang baru. Karena ada perbedaan dari cara berkomunikasi yang awalnya kita kalau misalkan di tempat asal itu muter-muter dulu baru masuk. Nah, orang di ya, sini militer, terbiasa militer to the lah. point. Jadi, kalau misal itu makanya ada sedikit perbedaan kalau misalkan di akademik cara menulis. Cara menulis agak sedikit berbeda. Cara menulis di sini introduction atau latar belakang itu paling satu atau 2 maksimal 3 paragraf. Nah, Ya, pembahasan lebih banyak. Sementara kita kalau misalkan nulis karya ilmiah di Indonesia, biasanya latar belakangnya banyak sekali, berparagraf-paragraf. enggak, karena itu turunan menurutku. Hmm? Karena pattern di atasnya begitu. Pada akhirnya kita mengikuti begitu kalau pengalaman itu lah. Ya. Aku sebenarnya dulu malas nulis latar belakang 2 halaman, 3 halaman itu kayak ngapain sih? Tapi pattern di atasnya selalu kayak gitu. Ya, paham nggak maksudmu? Hmm. Ya,
kan gini, artinya kan itu hal yang kita normalisasi yang kemudian berlaku kan kayak gitu. Kita baca jurnal ilmiah nih, jurnal ilmiah yang cuma 10 halaman. Cuma 10 halaman ya. Ya, Dilihat saja introduction atau latar belakang. Kalau jurnal itu diterbitkan di Indonesia, biasanya bukan 2 atau 3 paragraf. Biasanya ya, biasanya. Bisa jadi konteksnya agak sedikit berbeda untuk hal yang sifatnya pengecualian. Biasanya lebih dari itu. Bisa sampai 5, bisa sampai 10 kayak gitu. kalau pengalaman apa Islamofobia pernah ada nggak di sana? Pengalaman Islamfobia enggak sih, tapi pengalaman jadi korban rasis ya, Hmm? karena ini apa, Bukankah apa ya? Kalau di kampus juga ibaratnya orang non Eropa itu kan orang non Anglo-Saxon lah. Kan nggak hanya kamu kan, itu bukan orang isunya Asia bukan seperti Tenggara, itu. Asia Timur, Chinese, ada India. Isunya lebih ke apa? Isunya itu karena gini, mmm, orang di sini itu kan beda dengan orang Asia yang memang niat berangkat ke sini. Orang Asia yang berangkat ke sini itu niatnya apa? Kebanyakan, nah ini kebanyakan ya, kebanyakan niatnya adalah mencari uang dan di sisi lain tempat di mana mereka tinggal itu well-being-nya kurang, tidak mendukung, kesejahteraan mental lah, bukan cuma kesejahteraan dalam sifatnya kekayaan ya, kesejahteraan mental juga. Itu kurang mendukung. Kemudian secara public facility-nya, di sini juga relatif lebih baik menurut saya, karena misalkan kita mau pergi ke mana-mana, kereta dan bis, kendaraan umumnya itu relatif terkoneksi. Jadi keluar dari stasiun cukup jalan 300 meter itu udah nemu halte. Jadi kita misalkan mau pergi ke mana-mana pakai public transport itu tidak terlalu berat karena jalannya terlalu jauh dan juga ramah pejalan kaki. Nah, Eee, hal ini adalah hal-hal orang yang ingin orang Asia cari salah satunya ketika mereka datang. Selain mungkin beberapa orang tujuannya bukan ini, tapi ikut keluarganya. Nah, itu pengecualian ya, tapi intinya banyak orang Asia datang ke sini, beberapa kepentingannya adalah itu. Nah, dan orang Asia itu terbiasa karena mereka itu datang ke tempat lain, itu menjadi gigih dan Iya, mengisi khas hampir, perantau lah. ya, mengisi hampir seluruh sektor pekerjaan. Tor, Meskipun dari pemerintah sendiri ada peraturan yang sifatnya pembatasan. membatasi pekerjaan mana saja yang bisa di-apply oleh visa tertentu. Itu cara membatasinya, visa tertentu ya. Nah, jadi Hmm. misalkan dia visanya sudah permanent resident, itu tipe pekerjaannya tentu akan sangat berbeda orang dengan yang visanya student, orang yang dengan visa, eee, ini sponsorship visa atau pakai visa ini, misalkan, visa graduate student, postgrad student kayak gitu. Nah, atau dependent. Nah, itu hal yang sangat berbeda untuk membatasi ya, untuk membatasi. Nah, tapi karena most orang Asia itu memenuhi segala jenis pekerjaan dan orang di sini itu cukup males untuk ini apa, untuk saya bilang kalau perspektif sebagai pendatang saya bilang orangnya malas. Tapi kalau perspektif orang sini itu bukan malas, tapi, mungkin cukup rasional dan cukup mempertimbangkan well-being dia, kurang lebih kayak gitu. Iya, Jadi iya dia tidak butuhku segini, aku cuman ngelakuin ini aja. Gitulah ibaratnya. jadi dia itu cuma memilih pekerjaan-pekerjaan yang relatif apa,
mudah, cocok dengannya, dan tidak perlu kerja yang terlalu keras. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga, eee, beberapa orang tidak bisa mengisi job tertentu karena kalah bersaing dengan orang Asia yang kebetulan employer-nya, orang yang Iya. mempekerjakannya, nah itu lebih suka tipe orang yang punya semangat atau etos kerja yang tinggi. Nah, yang kebetulan dimiliki oleh banyak orang Asia. Nah, karena merasa pekerjaannya direbut dan lain-lain, nah akhirnya itu menjadi apa, rasis yang ada di sini. Jadi Hmm. misalkan, "You are stupid Asian, go to your coun go back to your country." Jadi, "Kamu orang Asia yang bodoh, balik lagi Jadi ke lebih negaramu." apa? Nah, hal-hal Banyak begitu itu sentimen begitu gitu ya. rasial. Ya, sifatnya sentimen karena memang ada latar belakang yang terjadi dan itu sangat sangat ini, sangat mungkin karena apa? Karena Australia sangat membuka keran untuk adanya Imigran. imigran untuk datang. Karena dulu pernah ada, worker shortage, jadi ada kekurangan pekerja. Untuk memenuhi itu dibukalah keran keran imigran yang relatif lebih lebih luas. Tapi sekarang karena partai partai ininya ya, partai Guru. kirinya menang, jadi Mm-mm. keran imigran sekarang diperketat. Diperketat itu dari jumlah student dibatasi, terutama untuk kampus-kampus yang abal-abal. Maksud Mm. dari kampus abal-abal itu kampus di mana kampus itu cuma untuk jadi jembatan orang untuk apply visa lebih lanjut, yaitu permanent resident. Intinya tujuannya Eh, ke sana. Jadi bukan dan tujuannya adalah untuk nyari kerja, bukan untuk nyari ilmu, kurang lebih seperti mm. itu gambaran pragmatisnya. Nah, Ada juga permainan kayak gitu ya. jadi karena untuk menghindari adanya imigran yang terlalu banyak, akhirnya kampus-kampus yang sifatnya seperti itu dibatasi penerimaan studinya dengan cara apa? Dengan cara nilai IELTS-nya syaratnya dipertinggi. Kemudian kayak WHV yang biasanya pakai IELTS yang nilainya kalau nggak salah ya, karena saya tidak pernah googling secara spesifik, kayaknya dulu nilai nilai 4,5 itu sudah bisa deh kalau nggak salah, 4,5. Sekarang itu harus 5 atau 5,5. Cuman saya tidak karena tidak googling jadi, kurang kurang paham secara spesifik dan beberapa jurusan itu kalau di Monash nilai IELTS-nya naik, yang asal mulanya 6,5 jadi 7 beberapa, meskipun nggak semua. Nah, artinya, eee, dari hal inilah kemudian, mmm, ini apa, menjadi kayak mata rantai sih, saling Iya. be keterkaitan dengan respon masyarakat. Meskipun sebenarnya masyarakat di sini itu sangat diuntungkan dengan kebijakan pemerintahnya sendiri. Jadi, kalau misalkan citizen di sini atau orang yang sudah tercatat sebagai warga sini, dia itu kok nggak punya ini, nggak punya rumah, Mm. itu pemerintah bisa ini kok, bisa kalau nggak salah ngasih loan dengan dengan bunga yang nol atau gimana gitu, atau ngasih rumah gitu kalau nggak salah. Cuman saya karena tidak terlalu memperhatikan ini, saya kurang kurang begitu paham ya. Jadi pada intinya homeless di sini mereka itu homeless orang yang nggak punya rumah. Iya, Nah, kalau yang gelandangan ini lah. aku cukup paham mereka itu dapat insentif per bulan dari negara itu dapat sekian dolar gitu. Nah, sementara kalau misalkan orang dengan visa student itu nggak bisa dan dan kesehatan juga berlaku hal yang sama, kayak gitu.
Berarti akses kesehatan lebih itu ya, untuk orang bahasanya apa ya, citizen atau pribumi lah, citizen lah. Untuk citizen di sana cukup memadai dan cukup bisa diakses. Hmm. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, karena disparitas itulah yang membuat adanya ini apa? Adanya kecemburuan yang sampai terjadi hal-hal rasial seperti itu. Tapi nggak sampai konflik horizontal seperti itu tuh. Yang gede gitu. Yang Ya kayak kalau 2015 apa 11 yang dulu itu pernah ramai. kebetulan aku hidup di Melbourne, di mana sangat berwarna di sini. Kalau misalkan saya hidup di state lain, mungkin ceritanya akan berbeda. Misalkan kayak di Brisbane, di mana di sana itu daerah banyak petani ya. Iya, Hmm, Tentu mungkin cara cara melihat orang-orang Asia yang menginvasi pekerjaan mereka itu akan sedikit berbeda. cukup nyaman di situ untuk menjalankan hal-hal kultural yang biasa dilakukan di sini, mungkin sholat jamaah atau mungkin acara perkumpulan apa gitu. Ya karena Seperti kita sangat dibebaskan melakukan hal-hal yang kita inginkan selagi tidak melanggar hak orang orang lain sih. Menurut saya cukup bebas sih. Bedanya karena ini aja. Karena pertama, kalau misalkan misalkan ini kayak sholat jamaah di Indonesia kan enak ya, karena di daerah Khatulistiwa. Jadi waktu sholat maghrib, isya, subuh itu nyaris selisihnya paling 2 menit, 3 menit per harinya. Dalam 1 tahun itu paling selisih 15 menit gesernya. Nggak begitu jauh ya. Nah, ya, kalau di sini itu saya pernah sholat subuh itu pernah mulainya itu dari jam jam setengah 7 itu baru subuh. Itu pernah baru subuh. sampai jam Itu karena memang kondisi mataharinya atau memang karena bangkong? enggak, memang kondisi apa? Bukan kondisi mataharinya, memang tidak dilewati khatulistiwa, jadi ada perbedaan waktu. Oh, Nah, jadi ada penyesuaian waktu daylight saving kita kita menamainya. Jadi kadang siang lebih panjang, kalau waktu summer siang lebih panjang, kalau waktu winter siangnya lebih lebih sedikit. Kurang lebih seperti itu. ya, oke bro. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Nggak tahu aku dari bakal jadi judul apa, tapi aku seneng lah ngisi waktu buat ngobrol-ngobrol.